Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya. Udah dibaca belum tuh? The forecast for this weekend in Jakarta is 92 degrees with a thunderstorm. By the way, Struktur berita ya, Pak? Hah? Struktur berita ya, Pak? Apa tuh berita? Mengenai berita ya. Bapak, saya mau bertanya dulu, Pak. Ya, Putri, silakan. Jadi, kan dalam satu berita itu, gimana sih caranya untuk mengetahui peristiwa yang pantas diangkat menjadi berita? Karena kan nggak mungkin kita melaporkan semua hal yang terjadi, bukan, Pak? Nah, untuk itu, peristiwa yang seperti apa yang layak untuk kita beritakan? Terima kasih, Pak. Itu kita bicara soal nilai berita ya. Nilai berita ini utamanya ada dua ya. Yang pertama itu penting. Yang kedua menarik. Yang penting pasti menarik. Tapi yang menarik belum tentu penting. Ya. Nah, hal-hal yang penting di dunia ini soal apa? Ada yang tahu nggak? Politik. Ya? Soal apa yang penting? Politik, ekonomi. Ekonomi ya. Lebih penting ekonomi apa politik dalam keseharian kita? Ekonomi. Ekonomi itu soal apa yang paling penting? Bisnis gitu, Pak. Ya? Bisnis. Bisnis. Harga. Ya, harga kebutuhan. Ya. Karena itu nilai berita yang terpenting, yang utama itu sebetulnya masalah sembako. Ya. Hal-hal yang membuat orang atau sehari-hari itu bisa ribut. Ya. Ibu-ibu pasti ribut kalau soal sembako. Ya. Nah, harga sembako naik, BBM naik, semua naik, itu pasti terjadi keributan. Itu adalah berita. Karena itu masalah kenaikan harga bawang aja bisa rame ya. Kenaikan harga cabai juga bisa rame warung Padang ya. Itu orang susah makan. Ya. Gula naik itu bisa ribut. Ya. Karena kalau gula itu per hari bisa 0,5 kilo kali kamu Putri ya. Putri gula sehari 0,5 kilo. Ya. Ya, nggak sebanyak itu juga sih, Pak. Kenapa? Ya, jadi itu ya. Ini masalah ekonomi. Kemudian yang menarik. Yang menarik itu Fadila, yang menarik apa? Beritanya, Pak. Iya, selalu orang pengen baca soal apa? Berita yang menarik itu ekonomi sih, Pak. Isi dari media massa itu ya itu. Apa tuh? Tentang artis mungkin, Pak. Skandal. Ya, Konflik, skandal. Pak, konflik. Ya, skandal yang penting ya. Skandal itu paling utama. Skandal apa yang paling dicari orang? Bukan dicari ya, pasti dibaca orang. Senang atau nggak senang, menarik banget. Skandal apa? Skandal artis. Skandal. Ya, skandal apa? Hah? Dunia hiburan. Skandal dunia hiburan mah bukan skandal ya, semua juga butuh hiburan ya. Perselisihan, Pak. Apa? Perselisihan artis. Perselisihan antara artis. Itu masih nggak kurang menarik. Yang paling menarik adalah skandal pejabat. Pejabat, Pak. Pejabat Apa? negara. Pejabat, Pak. Yang berhubungan dengan sospol, Pak. Apa? Gak, ngapain sospol ya?
YouTube itu penuh dengan Skandal. skandal apa? Skandal seks ya. Ya. Pak. Ya, jadi, Betul, Pak. jadi yang laris itu di pemberitaan itu seks ya. Seks, kekerasan ya. Itu dua hal ya yang paling menarik ya. Jadi kalau ada orang yang ribut soal seks, mahasiswa TGP ngerjain soal seks, ya biasa aja di dunia jurnalistik itu ya. Jadi itu pilihan. Ya. Kemarin juga ada yang ribut ngadu ke saya ya, ada apa sih itu anak TGP, ada malah di medsos ya, dimaki-maki karena tiap hari kerjaannya nulis soal seks ya. Terus ternyata dia alumni TGP ya. Ya saya bilang ya bisa jadi dia menulis seks itu bukan karena keinginan dia ya, tapi karena disuruh oleh redaksi ya, redaksi ya. Karena dia bekerja di koran yang atau media, kalau koran itu masih cetaknya itu dulu namanya Yellow Papers ya, koran kuning. Ya. Koran kuning itu isinya seks dan kekerasan. Dulu Pos Kota pernah diberi cap seperti itu ya. Lampu merah ya, dulu juga ada lampu merah, koran lampu merah ya. Judulnya gede-gede banget, panjang-panjang ya. Itu. Jadi perkosaan itu berita yang paling laris ya. Itu. Pembunuhan ya. Yang aneh-aneh ya. Nah, jadi yang menarik ini terdiri dari dua hal. Luar biasa dan aneh ya. Kalau luar biasa itu berkaitan dengan kuantitasnya ya. Orang yang kepalanya gede ya, orang yang tingginya 5 meter, nah itu berita-berita luar biasa ya. Gunung meletus sepanjang hari ya, nah itu luar biasa ya. Korbannya sampai jutaan, nah itu pasti jadi berita ya. Atau orang kecil, orang cebol ya, kecil banget, nah itu pasti jadi berita. Ya. Itu berkaitan dengan ukuran. Jadi kalau yang luar biasa itu pasti menarik. Ya. Kemudian yang aneh berkaitan dengan kualitas ya, bukan ukuran. Ya. Ada yang bisa kasih contoh yang aneh? Ya. Orang kesurupan 7 hari 7 malam ya, nah, itu aneh ya. Kemudian bisa ngelihat yang aneh-aneh, nah, itu orang aneh juga ya. Jadi tidak berkaitan dengan kuantitas, tapi kualitas. Ya. Jadi itu disebut aneh. Apalagi kalau aneh dan luar biasa, pasti menarik banget. Ya. Jadi nilai berita itu prinsipnya berkaitan dengan menarik dan penting tadi. Ya. Kemudian ada juga liputan-liputan khusus ya, seperti yang disampaikan oleh Argia tadi ya. Sebetulnya 3 besar itu adalah politik, ekonomi, dan hukum. Di jurnalistik disebut sebagai public affair reporting, ya. Liputan publik. Ya. Jadi yang disebut public affair reporting itu adalah peliputan mengenai ekonomi, politik, dan hukum. Jadi kalau Anda dapat ekonomi, jangan Anda sia-siakan ya. Atau, aduh, apa-apaan nih ya. Karena wartawan politik itu yang paling mahal ya. Jadi mencari wartawan politik itu susah. Media-media pasti mau bayar mahal untuk wartawan politik ya. Karena itu statistik Anda jangan ribut juga ya. Statistik, ekonomi itu harus dikuasai. Ya. Begitu juga kalau statistik itu juga buat hukum ya, politik. Politik itu nanti banyak sekarang itu adanya polling pendapat umum ya. Jadi hampir semua media itu selalu ada data statistik
mengenai siapa calon presiden, siapa aja yang tingkat elektabilitasnya tinggi ya. Kalau nggak menguasai statistik, kita dikibulin sama ahli-ahli lembaga-lembaga survei ya. Jadi saudara sekalian, hasil-hasil survei itu juga harus kita cermati ya. Sifat dari fakta yang pertama apa? Kalau Anda tahu sifat fakta, Anda tidak akan dikibulin orang, sulit dikibulin orang ya. Ada yang tahu sifat dari fakta? Karena mata kita itu, penginderaan kita itu terbatas, maka sebetulnya fakta itu apa? Tidak pernah lengkap. Ya. Jadi sifat dari fakta tidak pernah lengkap. Karena kita hanya bisa melihat dari satu sudut. Ya. Kalau ada Monas, terbakar di Monas, yang dekat Monas atau yang di jauh dari Monas yang bisa lihat? Ya. Yang dekat. Yang dekat, Pak. Ya. Mungkin ada yang melihat dari atas, dari bawah, dari samping ya. Tergantung pada posisi panca indera kita. Ya. Karena itu kalau ada data yang lengkap, itu mencurigakan. Ya. Jadi kalau ada data yang sempurna, itu justru nggak sempurna ya, itu justru salah. Ya. Itu. Bagaimana terjadi perkosaan waktu itu? Wah, mula-mula dia buka bajunya, dia ikuti korbannya, kemudian dia buka bajunya, dia cegat. Nah itu mah saksi apa korban? Apa saksi atau pelaku itu? Pelaku, Pak. Pelaku ya. Jadi, tapi kalau ada wartawan yang cerita begitu, benar nggak? Nggak benar ya. Itu berarti dia mengikuti pelaku dan membiarkan perkosaan terjadi ya. Itu. Kalau gitu jangan-jangan malah dia laku ya Pak, detail banget. Ya itu. Jadi kalau ada cerita perkosaan yang lengkap, dialah pelakunya, gitu ya. Atau dari segala sudut. Maka itu adalah cerpenis dia ya, itu. Jadi itu. Karena itu kalau ada data survei yang hampir sempurna sampai mengatakan 99% pemilih adalah memilih Jokowi, berarti dia bohong ya, sampai 99% ya. Kalau kita memahami apa namanya statistik, ketepatan, akurasi, dan segala macam, kita tahu misalnya korelasi itu nggak pernah satu ya, pasti 0, berapa. 0,80 aja udah bagus ya, 70 aja udah bagus ya. Jadi kalau 60-70% itu udah normal itu ya. Jadi kalau udah di atas 80 itu kita perlu hati-hati dengan data seperti itu ya. Apalagi kalau ada 10 lembaga survei bilang hal yang sama. Jangan-jangan dia pakai data yang sama, itu kan gitu ya. Itu pasti mencurigakan. Jadi saudara sekalian, pelajari statistik baik-baik ya. Sehingga kita bisa belajar apa yang namanya probability ya. Probability ya. Seberapa besar kemungkinan itu ya. Siapa ketua kelas hari ini? Saya, Pak. Ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Satu orang, Pak. Sebentar. Nggak hadir hari ini. Ya? 26 ya? Ya, harusnya 27 Pak kita. Ya. Tapi tadi belum ada yang konfirmasi nggak izin sih Pak. Belum ada yang bilang izin ke saya. Sepertinya belum join dong Pak. Ya. Jadi kalau kita belajar statistik, kalau saya lihat absen, saya bisa duga itu ya. Bisa diduga siapa yang kalau saya ngajar datangnya terlambat atau tidak masuk ya. Kalau dari 10 kali saya kuliah,
5 kali dia nggak masuk, itu udah bisa diprediksi ya siapa dia ya. Gitu. Biasanya saya menilai orang itu nggak seketika ya. Saya cek juga di dosen lain. Apakah di dosen lain dia masuk juga? Ya. Atau karena saya dia nggak masuk? Ya. Nah, dengan demikian, kehadiran saya dengan ketidakhadiran dia itu berhubungan. Ya. Kalau dari 10 kali saya nggak masuk, 10 kali saya masuk, 9 kali dia nggak masuk, itu jarang sekali ya. Biasanya mungkin 7, 8 ya. Atau nggak masuk sama sekali, itu lebih jarang lagi. Pasti dia nggak pernah kuliah gitu. Dan nggak pernah terdaftar ya. Gitu. Nah, jadi itu disebut korelasi ya. Ini nge-lag ya? Guys. Problem connection. Kayaknya. Oke. Koneksi saya nggak benar. Oh, ya Pak. Keluar lagi. Emang keluar masuk, Mas. Terus keluar masuk apaan tuh? Nurul. Mendingan di Zoom kita. Iya, makanya tadi itu gue bilang di Zoom kita aja. Enggak, Gimit emang gitu, beda dia apa namanya kebutuhan. Ya udah sih kalau mau udahan ya udah biarin aja. Kenapa sih kalian? Ya udah kalau udahan Pak Tagor aja ya. Kalau udahan Pak Tagor habisnya. Ya. Stabil nggak Pak koneksinya Pak? Kalau nggak stabil mau menggunakan Zoom kami Pak. Bukan, ini memang internetnya nggak beres. Oh ya udah Pak. First medianya yang nggak ini. Ya Pak, First Media lagi mati Pak, sama rumah saya juga. Iya Pak, sama saya juga Pak, mati. Bayarnya mahal. Rugi 20.000 sehari. Iya Pak, omelin Pak. Iya Pak, omelin aja Pak, saya juga kena nih Pak. Ya. Koneksi pemerintah, Pak. Ya. Tahu ini bisa bertahan nggak nih? Tadi sampai mana tuh? Pakai HP aja nih. Tadi mengenai apa? Mengenai nilai berita ya? Iya Pak, nilai berita. Iya Pak, nilai berita Pak. Ya, jadi untuk nilai berita itu apa? Mengenai menarik itu ada 2, aneh dan luar biasa. Ya. Kalau yang penting tadi mengenai kebutuhan hari-hari ya, sembako, ya. Kemudian properti. Selain itu ada juga liputan khusus ya, liputan yang hari-hari ya, yaitu ekonomi, politik, dan hukum. Itu disebut public affair reporting. Kemudian juga ada beberapa metode ya. Metode ini macam-macam, nanti kita bahas. Ada metode investigasi ya. Metode investigasi itu berkaitan dengan investigative reporting. Ya. Jadi juga kemudian ada kalau menggunakan statistik itu ada juga wartawan, jurnalis yang menggunakan statistik ya. Nah, itu disebut precision journalism. Jadi di dalam jurnalistik sendiri banyak aliran-aliran pemikiran ya. Jadi kita juga perlu tahu itu. Ada juga yang menggabungkan jurnalistik dengan sastra ya. Itu disebut new journalism. Ya. Jadi ada pengaruh sastra, ada pengaruh statistik, metode ilmiah, ada pengaruh teknik polisi dalam investigasi ya. Karena itu jurnalis itu kerja yang berat ya. Jadi harus menguasai, kalau mau hebat ya dia menguasai statistik, menguasai teknik intelijen ya, teknik wawancara ya. Kemudian paham juga teknik
menguasai sastra juga. Nah, gimana tuh ya? Jadi sebetulnya lapangan pekerjaan di jurnalistik itu luas sekali. Kemarin saya sempat ngomong dengan salah satu pimpinan redaksi ya. Di ke depan ini ya kerja jurnalistik itu sebenarnya luar biasa selama tekniknya dikuasai ya. Artinya kalau Anda punya konten nggak usah khawatir lah. Karena YouTube ke depan tuh udah jadi media yang luar biasa yang nggak bisa ditinggalkan lagi ya. Dan bisa diusahakan sendiri dari rumah. Ya. Jadi Anda kalau bertiga aja, Anda udah bisa bikin channel yang bagus ya. Kemarin juga salah satu mantan Pemret, saya dikunjungi teman mantan Pemret yang pendiri 5 media ya. Jadi dia juga ngobrol-ngobrol sih seandainya punya 50 orang aja. 50 orang atau 30 orang yang jago banget jurnalistiknya. Terus setiap orang itu mengisi satu konten aja setiap hari di YouTube. Ya. Jadi sebulan satu-satu sekali-sekali. Dalam 4 bulan, 5 bulan itu semua yang 30 orang itu bisa dapat gaji juga lama-lama dari YouTube. Ya. Karena bisa diakses ya. Karena dimonetize. Jadi saudara sekalian pekerjaan ini sebetulnya bisa diciptakan. Karena itu nggak perlu khawatir. Dari dulu juga saya nggak khawatir ya. Sejelek-jeleknya saya selama ada mesin ketik dulu ya hidup aja. Mau ditaruh di gurun, mau ditaruh di mana ya. Apa aja bisa ditulis. Apalagi sekarang. Kalau sekarang ini lebih enak lagi. Jadi selama hampir 13 tahun ini saya hanya perbaiki jaringan internet. Cuman internet kita ya kayak begini nih ya. Selama ada jaringan internet di rumah, ada PC, ada laptop, ada buku, ada apa ya aman aja ya. Karena bisa produksi. Jadi bagi yang serius ya belajar yang serius ya. Jadi Anda nggak usah bingung mulai sekarang di rumah punya jaringan internet aja, ya. Kemudian punya laptop, punya konten ya udah hidup, ya nggak usah cari-cari kerjaan kemana-mana. Hampir semua media sekarang mintanya kerja dari rumah ya, Anda tinggal kirim aja naskahnya. Jadi nggak harus ke kantor sekarang. Ya gitu. Ada lagi pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Ya, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Ya. Jadi gini, Pak. Bagaimana, Pak, sikap yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis menghadapi pelabelan, Pak, atau stereotyping dalam berita? Sebagaimana tertulis dalam kode etik jurnalistik itu, Pak? Itu labeling ya, labeling untuk siapa dulu? Labeling, jadi jurnalis tuh kadang dalam menciptakan sebuah berita tuh tidak objektif begitu, Pak. Seperti dalam suatu kasus misalnya pemerkosaan misalnya, itu dia tuh kalau dia melakukan labeling berdasarkan dirinya sendiri, jadi tidak objektif gitu menilainya. Ya sekarang kan kira-kira setahun 2 tahun lalu saya selalu diajak ya oleh penyelenggaraan dari Kementerian Perempuan dan Anak ya, gitu ya. Apa tuh sekarang namanya Kemensos apa? Gitu ya. Jadi mereka juga udah menyusun ya, yang disebut anak-anak itu usia berapa. Bagaimana peliputan untuk perkosaan, untuk kejahatan anak-anak ya. Itu untuk anak-anak aja misalnya
tidak boleh disebutkan lokasi kejadian ya. Tempat, nama tempat, sampai tingkat apa ya. RT RW nggak boleh ya, mungkin sampai kecamatan aja misalnya ya. Misalnya A diperkosa oleh B, A salah seorang penduduk kecamatan apa ya, gitu. Jadi nggak boleh A salah satu penduduk RT kan nggak boleh ya. Jadi ada perlindungan terhadap korban. Ya. Nah itu Anda boleh baca, undang-undangnya udah dikeluarkan ya. Dan Dewan Pers sudah bekerja sama dengan Kementerian Perempuan dan Anak itu, ya. Jadi itu untuk mencegah labeling, subjektivitas, stereotype, ya, gitu. Dan di saya ada banyak buku mengenai berita perkosaan, ya, gitu ya. Jadi perkosaan itu juga kebanyakan kalau dilihat ya. Pemberitaannya itu lebih menonjolkan unsur-unsur perkosaannya ketimbang pelakunya ya, korban yang lebih banyak ya. Jadi memang dalam menyusun berita perkosaan itu perlu diperhatikan juga. Ya. Kalau nggak penting amat nggak perlu ya. Kalau hanya sebaiknya, kalau minimal hanya menyampaikan ada perkosaan loh. Ada orang diperkosa dan kejahatan ini makin meningkat misalnya ya. Jangan sampai berita perkosaan itu mendorong orang untuk memperkosa ya, gitu. Ya, cukup ya. Jadi untuk mencegah itu sudah banyak dilakukan. Jadi detail dari perkosaannya nggak perlu diberitakan ya Muhammad ya. Iya Pak. Cukup apa yang terjadi aja ya. Itu. Ya ada lagi? Saya ingin bertanya Pak. Ya Sadila. Dalam wawancara itu kan ada yang disebut dengan wawancara seketika dan wawancara direncanakan ya Pak. Ya. Nah itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Dulu kalau saya meliput, itu kadang-kadang kalau ketemu orangnya kan susah tuh ya. Dulu saya sempat juga meliput hiburan ya. Kalau meliput artis itu susah, paling punya waktu semenit, 2 menit. Ya. Karena itu yang lama itu adalah persiapannya. Ya. Misalnya ingin meliput Fadila, ya, atau Muhammad. Ya saya nggak ngeliput dulu, saya pelajari dulu siapa sih Fadila ini ya. Lahir di mana, ya, karirnya sejak kapan, ya. Jadi kalau untuk tokoh-tokoh terkenal, sebaiknya kita pelajari dulu, ya. Datanya cukup banyak. Kemudian apa saja yang sudah diwawancara, ya. Nah biasanya separuh 75% beritanya udah jadi tuh ya, cerita tentang Fadila itu ya. Saya nggak perlu, pas ketemu Fadila saya nggak perlu lagi nanya lahir di mana ya, yang umum-umum nggak perlu ya, karena saya udah punya semua, ya, gitu. Itu untuk berita yang terencana ya. Jadi misalnya hari-hari besar itu udah bisa direncanakan. Bagaimana wawancara untuk Sumpah Pemuda ya, kan kemarin ya Sumpah Pemuda ya. Nah, seminggu sebelumnya itu biasanya udah bisa disiapkan. Dulu ketika saya nggak kerja, saya jadi penulis, saya punya daftar hari-hari itu ya. Jadi saya udah siapkan jauh-jauh hari artikel-artikel untuk Sumpah Pemuda, tulisan untuk Hari Kartini, ya, tulisan untuk menyambut Lebaran, bahkan sampai petasan pun saya tulis dulu ya. Udah saya siapkan. Sehingga begitu masuk Hari Kartini, seminggu sebelumnya udah saya kirim. Ya. Itu berita-berita atau artikel-artikel yang bisa kita rencanakan. Yang enggak itu ya kecelakaan.
gunung meletus, ya musibah, itu nggak bisa direncanakan. Ya, Fadila ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jadi ingat saudara sekalian, sebelum wawancara, pelajari dulu orang yang mau diwawancara itu siapa. Ya. Jadi Anda nggak usah tanya lagi usianya berapa, lahir di mana, karirnya apa ya. Jadi sehingga begitu sampai dia udah merasa Anda kenal dia. Itu akan menyenangkan orang ya. Kemarin juga waktu diundang buka acara, saya pelajari dulu narasumbernya ya. Sehingga ketika ketemu narasumber saya udah bisa menyapa ya. Halo, apa kabar Bu? Gimana tempat kerjanya? Gimana perkembangan ini itu ya, kemasan ya. Dulu Ibu kan pernah kuliah atau sekolah di UNER ya. Sama siapa tahun berapa? Dia, ini Bapak kenal saya? Enggak. Saya udah pelajari. Kan sekarang ada ya di LinkedIn ya. Itu ada ya. Kemudian di Facebook ya. Jadi kalau Anda pengen wawancara saya, buka Facebook saya dulu ya, pelajari semua data saya di dunia maya ya. Gitu. Nah, begitu juga orang sekarang kalau mau undang saya, dia baca dulu. Jadi nama kita di dunia maya itu harus bersih ya, ini saya ingatkan ya. Jangan ada sumpah serapa di dunia maya dari kita ya. Nah, data diri kita siapkan di dunia maya. Sehingga misalnya Anda boleh ketik nama saya di Google ya. Muhammad Fauzi itu ada di mana aja ya. Ada beberapa yang sulit saya bersihkan ya. Jadi hati-hati bikin konten di dunia maya. Sebaiknya konten-konten yang baik dan menjaga nama Anda ya. Karena apa? Orang undang saya juga lihat dulu konten di media sosial ya. Nah, biasa dia cari, dia undang. Sehingga ketika ketemu waktu itu saya diundang jadi pembicara, narasumbernya udah tahu apa? Panitianya udah tahu, oh Bapak ini yang kita lagi bicara soal multiple intelligency. Bapak kan riset-riset multiple intelligensinya banyak ya. Wah, dia udah kenal saya, kurang ajar juga ya. Jadi udah dipelajari. Ya gitu ya, Fadila. Iya, Pak. Tapi kalau misalnya kita saat menelusuri media sosialnya itu, namanya itu suka ribet gitu, Pak. Nggak sesuai dengan nama aslinya itu bagaimana, Pak? Ya kalau orang-orang yang profesional namanya asli ya. Nggak ada Iya. yang ini ya. Itu. Soalnya kan ada yang namanya ribet gitu, Pak. Yang namanya 70 kata gitu. Iya, jadi nggak sesuai nama aslinya dia. Gitu. Ya, jadi begitu ya. Jadi cari data yang akurat. Ya. Bahkan data kependudukan sekarang juga gampang gitu. Silakan yang lain. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Nela. Kan ada sumber berita yang asalnya itu dari pelosok. Nah, gimana berita itu bisa tersampaikan oleh seorang jurnalis? Kan dimana berita itu berasal dari sumber pelosok. Apakah di setiap daerah itu ada seorang jurnalis atau gimana, Pak? Gimana? Kan ada sumber berita yang asal sumber beritanya itu tempat kejadiannya itu dari pelosok. Gimana seorang jurnalis bisa mendapatkan info tersebut, Pak? Ya ke tempatnya lah. Jadi kalau di pelosok itu ya kalau mau wawancara sekarang kan bisa gampang ya. Tapi kalau untuk yang akurat ya Anda harus ke sana ya. Misalnya gimana tuh? Kan misalkan ada sebuah kejadian yang kayak dari pelosok gitu, Pak, yang kurang ada internet, tapi sebuah berita bisa tersampaikan gitu loh. Ya ke sana lah ya, kalau nggak ada internet ya. Oh itu mah cepet-cepetan ya. Jadi untuk yang pelosok-pelosok itu ya harus cepet-cepetan. Ya.
Jadi maunya gimana kalau nggak ada internet? Ya ke sana ya. Nah, udah pulih lagi nih. Satu aja lah, dua kan rame. Lebih baik saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan dalam beberapa metode observasi ada yang namanya observasi mouse in the corner concept, di mana wartawan mouse in the corner concept, Pak, kayak diam-diam gitu. Observasi diam-diam. Jadi kita menguping suatu topik pembicaraan dari bahan berita, Pak. Nah, itu berita yang ditulis dari hasil menguping itu sah nggak, Pak? Berita yang ditulis dari hasil menguping dari pembicaraan bahan berita. Ya nggak boleh lah ya. Jadi itu memperoleh data dengan cara etis ya. Bahkan kalau kamu lakukan itu, kamu akan kehilangan narasumber. Penjahat juga itu narasumber kita ya, sumber berita kita ya. Kita jurnalis harus menjaga hubungan dengan orang paling jahat dan orang paling baik ya. Kita itu di tengah. Kita bukan polisi loh ya, ingat kalau polisi ya kalau ada nguping orang, bukan KPK, kalau nguping ada orang mau korupsi langsung ditangkap. Ya. Kita enggak ya. Jadi untuk beberapa kejahatan yang berbahaya dimungkinkan itu ya. Tapi untuk beberapa hal yang etis tidak mungkin dilakukan itu ya. Kita hanya untuk melakukan wawancara. Kamu nguping orang mau membunuh, nggak kamu laporin, malah kamu ikuti ya sampai ada yang terbunuh. Jadi live gitu kan, pembunuhan live gitu kan, juga nggak boleh ya. Ada orang mau memperkosa, kamu nggak laporin ya, kamu siapin kamera malah ya. Udah sana, gue ikutin deh, live ya, gitu. Ya enggak. Jadi untuk kejahatan silakan dilaporkan, bukan untuk diliput ya. Kalau untuk diliput silakan juga, tapi dengan wawancara. Bahkan investigative reporting itu adalah mewawancarai berbagai pihak ya, dan kemudian menemukan link yang putus. Si A ngomong B, si D ngomong begini ya, datanya begini ya, tinggal nanti dicek ya. Beberapa itu kamu bisa baca berita-berita Tempo kemarin ya mengenai korupsi bansos ya. Walaupun tidak langsung merujuk orangnya, dibantah-bantah pun orang tetap merujuk itu. Karena itu kredibilitas media itu jadi taruhan ya. Sekarang tinggal percaya aja ya. Akhirnya orang percaya media, percaya Tempo atau percaya pemerintah. Nah, itu jadi akhirnya ujungnya di situ. Nah, kalau kamu wartawan yang benar, kamu akan dipercaya oleh maling maupun politisi ya. Gitu. Sampai maling pun percaya sama beritamu karena akurat ya. Gitu. Nah itu susah. Jadi ingat sekali lagi, sebagai wartawan kita menjalin hubungan dengan orang paling jahat sekalipun, juga dengan presiden. Ya. Sehingga begitu ada kejadian, Anda bisa langsung telepon orangnya ya. Jadi Anda bisa punya banyak narasumber. Kalau ada pembunuhan, Anda tahu gembongnya siapa, Anda telepon dia aja ya. Nah, kemudian bisa itu wawancara tanpa menyebutkan nama ya. Bisa ya. Atau dia kasih info. Karena itu fungsi wartawan adalah media, bukan pemihak. Wartawan tidak boleh berpihak kepada siapapun, kecuali pada kebenaran. Karena itu musuhnya itu banyak banget ya. Ya, Argia ya. Siapa? Jelas. Jadi boleh nggak tuh? Nguping nggak boleh ya. Harus dikonfirmasi ya.
tadi saya dengar Bapak ngomong begini, boleh nggak saya sampaikan? Ya. Oh, jangan. Tapi begini Pak, ya. Gitu, ya. Tapi kalau itu rencana pembunuhan, ya udah nggak usah kamu wawancarai ya, langsung telepon polisi. Pak, saya mau tanya Pak, tentang berita Pak. Katanya kan kalau kita ketika menulis berita itu bisa membawa dampak ya. Terus kan yang namanya dampak itu pasti ada positif dan negatifnya Pak. Nah, gimana kalau misalnya kita ngasih dampak yang negatif gitu Pak lewat berita kita? Ya, misalnya pandemi. Kita lihat dampak positif negatif itu haruslah positif kepada masyarakat. Nah, ini masalah yang paling debatable ya, paling ramai. Apakah misalnya berita pandemi itu baik buat masyarakat? Ya. Bagian bilang nanti masyarakat jadi panik ya, jadi kepo ya. Gitu. Sebagian lagi harus disampaikan supaya masyarakat waspada. Jadi yang baik gimana tuh? Ya. Karena itu wartawan harus menimbang-nimbang. Nah, kalau udah masalah kesehatan seperti itu, dia harus sampaikan hal yang sebenarnya. Apakah itu nanti masyarakatnya panik atau tidak, masyarakat harus disampaikan bahwa COVID itu berbahaya. Ya. Kemarin kan sempat juga pemerintah nggak mau memberitakan ada kematian. Ya. Malah pemerintah sekarang diteliti ya, berapa banyak tuh rumah sakit tidak melaporkan orang yang meninggal karena COVID. Ya, itu berbahaya juga. Ya. Itu berarti menipu masyarakat, ya, sehingga masyarakat tidak mendapat informasi yang benar mengenai kesehatan. Ya. Nah sekarang masalah pandemi, vaksin, ini isu yang paling luar biasa ya, karena udah berkaitan dengan bisnis. Bahkan sampai virusnya pun diisukan, ya. Bahkan banyak yang yakin itu adalah rekayasa, karena ini bisnis farmasi ya, bisnis yang luar biasa obat-obatan ini. Berapa ratus triliun ya habis untuk COVID. Yang kaya itu farmasi ya, orang-orang yang bekerja. Tes PCR aja sekarang kalau mau naik pesawat tuh 500.000 ya, lebih mahal tesnya daripada tiket pesawatnya ya. Yang ada yang 300 ya, ada 400 tiket pesawat. Tapi tes PCR-nya itu 500 sampai 600. Jadi ini bisnis juga. Ya Pika ya. Nah, kalau ini kejahatan itu harus disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat tidak tertipu ya. Sekarang Anda mau masuk mall aja harus ada pakai apa tuh? Aplikasi peduli apa tuh? Peduli lindungi Pak, di-scan. Apakah itu benar? Yang mau ke mall harus pakai itu. Ada data kita di situ ya. Beberapa itu malah minta data ibu ya. Saya nggak mau isi ya kalau udah berkaitan dengan ibu. Karena ada data rekening gitu ya. Hati-hati ya. Penipuan online dan pemerintah malah kadang-kadang tidak bisa melindungi data yang dia minta dari kita. Ya, kita ini masih apa ya, masyarakat primitif nggak siap ya. Ini aja kuliah daring ini kalau terlalu lama ya genit aja saya bilang ya, kita genit-genit ya. Kalau pakai media online gini udah modern ya. Apa? Industri 5.0 masyarakat apa tuh industri apalagi macam-macam ya. Kenyataannya apa? Beli pulsa aja kita susah ya, makan aja susah, mau main internet ya. Sebagian pakai laptop, pakai HP ya, pakai laptop juga. Lihat aja, setahun lagi hancur tuh semua laptop, HP ya dipakai. Masa orang kuliah 2 jam, makanya saya nggak mau ya. Ya nggak sombong, saya ini sarjana komunikasi juga ya.
saya paham banget ya. Model komunikasi kayak begini nih nggak benar ya. Karena itu saya hanya mau tanya jawab aja ya. Silakan baca ya. Baca website, nonton aja video saya. Kalau ngasih kuliah 3 jam, media daring itu udah nggak efektif. Ya. Kalau kuliah itu paling 20 menit. Karena apa? Konsentrasi Anda juga akan sulit. Ya, apalagi kayak Putri ya. Ya Putri ya. Kamu makan ya? Iya, Pak. Makan. Sembunyi-sembunyi juga bahasa tubuhmu itu lagi makan gitu ya. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Begini Pak, kemarin Lydia sempat lihat tentang informasi RUU KPS yang membahas tentang kekerasan baik seksual terhadap perempuan. Di sini kan Pak, pasti setelah kejadian atau pasca kejadian, Pak korban akan mengalami depresi ataupun trauma gitu kan Pak. Lalu bagaimana cara kita sebagai seorang wartawan Pak menanyai korban, sedangkan kita membutuhkan informasi secara dengan waktu dekat kejadian gitu Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk korban perkosaan itu ya nggak perlu ditanyai ya, cukup di observasi aja ya. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya agak bodoh juga dari wartawan. Apakah kamu sedih setelah mengalami perkosaan ini? Ya sedih lah ya, itu nggak usah ditanyain lagi ya. Sama tuh kalau ada pesawat jatuh ya begitu tuh ya. Bagaimana perasaan ibu? Apakah ada tanda-tanda tadi malam bahwa dari almarhum? Nanyanya gitu lagi. Jadi semua korban siapapun perkosaan, kecelakaan, KDRT, kekerasan itu sebaiknya untuk sementara tidak diwawancara ya. Tidak diwawancarai perasaannya. Yang dicari itu infonya ya. Sebaiknya Anda udah tahu itu dari polisi ya. Ini nggak usah tanyakan lagi ya. Itu yang tadi saya bilang ke Fadila ya. Jadi misalnya Anda ya, Anda masih tanya juga lahirnya di mana ya. Wong dia selebriti kok. Anda masih nanya. Ada 100 wartawan nanya gitu dia udah bosen ya. Jadi langsung tanya aja hal-hal seperti itu. Jangan nanya lagi, lahir di mana Mbak? Ya. Pernah kuliah di mana Mbak? Nggak usah, itu udah data umum ya. Jadi langsung ke persoalannya. Ya, ya Lydia ya. Kalau korban-korban perkosaan, korban kecelakaan ya, keluarga jangan disinggung perasaannya. Ya. Cukup diobservasi biasanya. Kalau bahkan seminggu setelah itu ya, lebih etis ya. Tapi news Pak ya, wah news kebaruan, cepat ya. Bahkan kadang-kadang yang itu di shoot ya. Di kantor polisi di shoot. Sekarang nge-shoot juga itu kan ada etikanya ya, nggak langsung wajah ya. Dari belakang ya. Jadi kalau Anda pun mau wawancara atau apa ya, shootnya dari belakang ya. Atau 3 perapat. Ya. Kalau zaman dulu ditutup matanya ya, gitu. Jadi boleh, tapi ya pertanyaannya jangan sampai melukai ya. Di situ kecerdasan dari wartawannya. Anda boleh banyak belajar dari wartawan-wartawan yang bagus-bagus ya. Yang elegan gitu wawancaranya ya. Kapan harus kenceng ya, kapan harus lunak. Gitu. Mata Najwa itu agak bagus, walaupun tidak terlalu bagus banget ya. Kapan dia harus kenceng sama narasumbernya misalnya ya.
Itu ada juga Rosi di Kompas kalau nggak salah, Kompas TV ya, coba belajar ya bagaimana dia wawancaranya nyaman ya. Tapi kadang-kadang dia nggak punya data ya. Kalau dia nggak punya data, narasumber ngerjain dia ya. Jadi wawancara itu sekali lagi, kalau Anda wawancara ekonom, Anda harus lebih daripada ekonom itu ya. Karena itu wartawan itu belajar. Baca buku, misalnya baca buku ekonomi ya, baca. Supaya Anda bisa ngikutin nanti. Bagaimana Anda mau wawancara ahli hukum kalau Anda nggak tahu hukum? Malah Anda yang diwawancarai nanti. Ya. Itu. Ya, Lydia ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Apa ya? Saya ini setahun lebih ini bersama alumni ya. Bersama alumni TGP, TB ya. Saya coba kerjasama ya, bentuk tim ya. Yang kurang itu attitude ya. Kalau kompetensi jago banget, tapi attitude itu mahal ya. Jadi saya ingatkan Anda, orang mau bayar Anda mahal itu karena attitude, bukan karena Anda pintar. Anda pintar tapi nggak nyaman ya, orang juga nggak mau bayar ya. Cari orang, mungkin dia cari yang lebih bodoh lah, tapi nyaman ya, bisa diajak kerjasama ya. Gitu. Jadi, nah saya nggak tahu nih dengan media daring ini, attitude Anda gimana ya. Gitu. Attitude ini kan sejak Anda kecil dilatih oleh bapak dan mamanya tuh ya. Masa 3 tahun bisa berubah di TGP agak susah juga tuh ya. Satu-satunya jalan ya Anda belajar yang namanya tata krama ya. Jadi sebetulnya attitude itu kemampuan mengendalikan emosi ya. Lebih kepada itu. Ya siapa tadi nanya? Lydia ya. Nah, kalau Anda attitude-nya benar, Anda nanya juga benar ya. Ada empati ya. Kebanyakan orang ini nggak punya empati. Ya. Melatih empati itu gimana tuh? Kebanyakan juga psikopat ya, Lydia ya. Gitu. Orang sedih dia tertawa ya. Orang tertawa dia sedih. Nah, itu psycho ya. Berkunjung ke tempat orang meninggal misalnya masih bisa ngobrol ya, bisa senyum ya, itu berarti ada yang keliru di dalam perasaannya. Gitu. Lihat orang tabrakan di TV teriak-teriak, seru ya, waduh ya. Padahal ada yang mati ya, nah, itu juga ada yang nggak beres itu ya. Ya gitu ya. Nah, kalau itu dilatih, Anda akan mewawancarai orang dengan enak ya, dengan nyaman ya. Bisa menempatkan posisi ya, tergantung pada orang-orang itu ya. Silakan yang lain. Udah cukup? Kalau bisa ya, buka kanal komunikasi ya di Maya Aksara ya. Semua bahan ada di situ ya. Sampai sumber berita ya, macam-macam berita mengenai lead, mengenai judul ya, sampai susunan ya, struktur berita ya. Supaya apa? Supaya nggak selalu harus saya submit dulu ya. Cukup langsung aja ke mayaaksara.com, itu di kanal komunikasi. Itu semua bahan kuliah di situ. Jadi Anda bisa baca 24 jam. Ya. Nanti yang kalau butuh video, saya sampaikan videonya ya. Tapi untuk bahan sudah ada di situ semua. Beberapa aja nanti ada tambahan ya, misalnya aliran-aliran dalam jurnalistik ya, yang saya ceritakan tadi ya. Ada new journalism,
ada precision journalism, ada investigative reporting, ada precision ya. Itu aliran-aliran pemikiran di dalam jurnalistik, di mana bagaimana cara memperlakukan data, memperlakukan fakta. Karena itu mempelajari fakta, data, ya, dan cara menyampaikan itu menjadi sesuatu yang penting dalam jurnalistik. Di situ juga berkaitan dengan kesaksian, ya. Kalau di pengadilan, Anda harus tahu juga ini data memang layak nggak dijadikan bukti, ya. Anda harus melebihi hakim kadang-kadang, ya, gitu. Repot tuh jadi jurnalis, ya. Ilmunya apa tuh? Macam-macam. Ya baik, kalau begitu, kalau sekalian, kita tutup pertemuan hari ini, ya. Terima kasih. Nanti dipelajari dulu bahan-bahannya, tidak harus menunggu saya, ya. Kita nggak sempat membahas itu, ya, hasil tes. Dapat berapa kamu, Anda? Apanya, Pak? Berapa? Yang kemarin, Pak. Ya. Skor saya 60/96. Ya, udah bagus itu, ya. Rata-rata 68, ya. 68-an, ya. Jadi di bawah itu nggak bagus, ya. Di bawah 6 itu jelek berarti. 8. Karena masih ada yang dapat 4 juga, ya. Ya. Skor saya belum muncul, Pak, di email. Ya kamu nulis di mana itu, ya? Udah bener, Pak, saya nulis pakai email kampus. Ya, terus kamu apa? Nggak tahu, saya udah refresh emailnya nggak muncul-muncul, Pak. Udah saya buka semua. Ini apa, ya? Jadi lain kali bikin email yang benar, lucu, ya. Kan kalian itu ada 100 lebih, ya. Kita harus nyari-nyari satu-satu, ya. Google Form, ya bisa aja, ya. Tapi ngurutinnya, ya, melototin satu-satu, ya, game form juga, ya. Kalau gitu taruh di Excel. Tapi nilainya tetap masuk kan ya, Pak? Kenapa? Nilainya tetap masuk kan, Pak? Ya, nanti saya lihat, ya. Besok lain kali setiap submit, ya, dihitung aja, ya. Buat bukti, ya. Juga sekali aja, ya, jangan 2 kali. Karena kalau saya set satu kali, nanti ditolak, ya. Jadi kalau udah submit, jangan bikin lagi, submit lagi, ya. Karena kan saya set itu hanya untuk sekali submit. Biasakan kalau ngisi itu ya cukup sekali. Jawab soal sekali aja. Jangan jawab lagi, ya. Ada juga kadang-kadang nggak saya batasi. Ada yang submit sampai 3 kali, ya. Jadi ada saya capek lagi tuh nyisirnya, ya. Kenapa? Sekali gitu karena saya langsung kirim, misalnya itu langsung itu kan kuis, ya. Dari Google Form bisa langsung dirilis hasilnya langsung. Karena jawabannya udah saya set semua. Kalau manual dulu kan bisa nunggu sebulan, 2 bulan, ya. Ya, Sukma, ya. Iya, Pak. Sukma Salsabila, ya. Mudah-mudahan nilainya masuk. Iya, Pak. Soalnya pas saya submit Google Form-nya juga tulisannya udah terekam gitu, Pak, jawabannya. Masih bisa masuk. Cuma mungkin pas nulis email, ya mungkin, tapi saya udah cek, Pak, emailnya bener. Mungkin apa saya kelewat kali ya, Pak? Ada lagi yang belum dapat?
Putri dapat berapa? Saya 60 per 9, Pak. 60 per 96. Jadi nilai tertinggi itu 96. Kalau betul semua ya. Kalau 60 itu berarti betulnya berapa? Kamu sebenarnya kurang bagus itu 60 itu. Karena orang rata-rata 68. Minnya 68-an. Mediannya juga 68 ya. Jadi itu angka yang udah, kalau bisa 68 itu udah bagus ya. Di atas 68 lebih bagus. Ada yang di atas 68, 70 ada? 70-an. Gigi berapa Gigi? Saya Pak. Ya. Saya kalau nggak salah 52 per 9 Pak. Wah itu udah bagus itu ya. Di bawah Putri ya. Lebih rendah juga bagus lah, nggak ada yang jelek ya. Kan cuma ukuran aja. Kalau mau saya naikin ya saya naikin, tambah 20 semua ya. Putri jadi 80 ya. Dia jadi 70 ya, gampang aja lah. Iya Pak, dinaikin saja Pak sekelas. Kalau mau lulus ya lulus. Itu kalau kamu nyari nilai, kasih ya. Tapi kalau nyari ilmu ya beda lagi. Yang rugi juga kamu ya. Uang kuliah berapa sekarang? Mita, uang kuliah berapa? Tergantung itu Pak, golongan 1 sampai 5-nya. Kamu milih golongan berapa? Kalau aku insya Allah pakai KIP Pak. Oh, pakai KIP ya. Berapa kalau KIP? Dapatnya atau bayarnya? Enggak bayar Pak, jadi dari KIP. Justru kita dikasih dari pemerintah. Ya. Kalau Lydia bayar berapa tuh? KIP juga? Lydia juga KIP Pak. Apa? KIP. Juga KIP. Putri KIP juga? Iya Pak, saya KIP. Semua KIP nih. Pantesan belajarnya nggak semangat ya, dibayarin. Tidak semua sepertinya Pak. Oh, kamu enggak? Saya tidak. Kalau saya sendiri tidak. Ya bagus juga ya. Jadi, selalu ada bagusnya, ada buruknya juga ya. Bagus lagi udah dibayarin, belajarnya semangat ya, bukan malah semangat. Pakai kartu ini. Ya. Kita pakai kartu ini aja. kartu mandiri ya. Senyum itu ya si Rizky. Ya oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dan berikutnya itu perbedaan berita dan artikel ya. Itu saja. Baik Pak, terima kasih Pak.